Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurdika Eka Putri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah dengan mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen pengampu Paudik Sumardi, LCMM. Ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Beberapa ekonomi memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam. Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih pada umumnya. Dengan kata lain, tekan ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Sistem ekonomi sebagai bagian Islam. Ejaan dengan definisi tentang sistem ini dengan mudah kita penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat atau oleh para ulama yaitu ijma. Sistem ini memuat suatu mekanisme yang built-in untuk pemikiran jernih yaitu ijtihad tentang persoalan dan masalah baru sehingga menyelesaikan dapat dicapai. Ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, terlihatlah bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh tata kehidupan. Kajian tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah kepada mencari dan menimba kekayaan atau pendapatan yang lebih baik untuk dinikmati tidaklah dikutuk Allah sepanjang diakui sebagai karunia dan amanat Allah. Yang terkutuk ialah apabila kekayaan itu diletakkan atau dijadikan sesembahan yang utama dalam kehidupan. Corak ini menampilkan arah dan model pembangunan yang menyatu antara pembangunan ekonomi dan pembangunan agama sebagai sumber nilai. Ekonomi yang pertama di Mekah tahun 1976 telah mendorong gairah untuk menggali nilai Islam bagi ekonomi bangsa sedunia di tengah-tengah krisis kehidupan akibat sistem ekonomi kapitalis individualistis dan marxis sosialitis. Konsep ekonomi Islam mampu mengetas kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kesirnaan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan, serta ketentraman hidup manusia kepada kehidupan yang damai dan sejahtera. Menurut pengertian umum, ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomik seperti apa adanya. Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu sering dikemukakan bahwa penelitian ilmiah dalam ilmu ekonomi barat lebih banyak membatasi diri pada persoalan-persoalan positif daripada membatasi persoalan-persoalan normatif yang tergantung pada penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Setidak-tidaknya pada tingkatan perumusan teoritik, para ekonomi muslimah telah banyak melakukan kajian tentang metodologi ilmu ekonomi Islam. Masing-masing memiliki pendekatan perbedaan namun tujuannya tetap sama. Sehingga hal ini menyebabkan terdapatnya beberapa mazhab dengan ekonomi Islam.
Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Rusia dan Eropa Timur, serta negara Cina dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua sistem ekonomi ini lahir dari dua muara ideologi yang berbeda, sehingga persaingan dua sistem ekonomi tersebut hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara Muslim setelah berakhir Perang Dunia Kedua menjadi menarik dua kekuatan ideologi tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya visi rekonstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara Muslim dari sumber Islami orisinil pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme Barat. Kapitalis dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang dikembangkannya dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada tahun 90-an membuat sistem ekonomi kapitalis disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sahih. Tetapi ternyata sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk. Karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin bertambah kaya. Itulah menyebabkan timbulnya pemikiran baru tentang sistem ekonomi Islam atau syariah, terutama di kalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.